Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar anak-anak kelas 4? Semoga kalian sehat selalu ya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, sudah berdoanya. Jangan lupa siapkan buku paket dan buku tulis serta alat tulis lainnya agar kalian lebih siap lagi belajarnya. Oke, semuanya sudah siap? Kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 5 sampai 6. Nah, masih bersama Ibu Vivi Ayenia. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama menyajikan informasi tentang sikap kepahlawanan Sultan Iskandar Muda dan pengaruhnya terhadap masa kini bagi masyarakat di wilayah setempat dalam bentuk peta pikiran. Yang kedua, menyebutkan informasi yang diketahui tentang salah satu sosok yang memiliki jiwa kepahlawanan di sekitar kita. Yang ketiga, menjelaskan kaitan sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila. Oke, kita mulai pembelajarannya. Nah, sebelumnya kita sudah banyak belajar mengenai berbagai pahlawan dari masa Hindu, Buddha, Islam hingga pada masa penjajahan. Nah, sekarang ada salah satu tokoh lagi yang akan kita bahas, yaitu salah satu tokoh yang berjuang untuk kemakmuran rakyatnya adalah Sultan Iskandar Muda. Nah, bagaimana ya perjuangan Sultan Iskandar Muda? Oke, kita cari tahu bersama-sama ya. Nah, di sini ada teks bacaan, ada pada halaman 123 mengenai Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah sultan yang memimpin Kesultanan Aceh. Beliau berani melawan penjajah yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Sultan Iskandar Muda membangun militer yang kuat sehingga wilayah kekuasaannya makin luas. Nah, ini tuh ada gambar Sultan Iskandar Muda, lalu ada gambar Kesultanan di Acehnya, dan ada peta kerajaan Kesultanan Acehnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat peta pikiran mengenai Sultan Iskandar Muda. Nah, carilah informasi yang lebih lanjut dari berbagai sumber dan tuliskan dalam bentuk peta pikiran berikut. Kalian bisa cari di buku, bisa cari di internet, dan bisa menanyakan kepada orang yang lebih mengetahuinya. Di sini Ibu akan memberikan contoh mengenai peta pikiran Sultan Iskandar Muda. Nama tokohnya kita tahu bahwa ini Sultan Iskandar Muda. Perjuangan yang dilakukan, yang pertama, beliau berani melawan penjajah. Yang kedua, beliau membangun militer yang kuat. Yang ketiga, Aceh mencapai kejayaannya. Sikap yang bisa diteladani. Nah, ini beberapa sikap yang bisa kita teladani. Yang pertama, cinta tanah air. Ya, betul, karena kita harus mencintai tanah air kita sendiri. Pantang menyerah. Nah, kita sebagai pelajar juga harus pantang menyerah dalam segala hal, terutama dalam belajar. Terus kerja keras agar mendapat hal yang baik. Terus anti penjajah. Oke, itu dari peta pikiran mengenai Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya, Sultan Iskandar Muda mengabdi seluruh hidupnya bagi negara dan kebebasan bangsa. Beliau sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat Aceh. Nah, bagaimana seluruh rakyat Aceh menikmati kesejahteraan yang berkeadilan dan meraih kemerdekaan di bawah negara kesatuan Indonesia. Nah, banyak ya, sampai sekarang Indonesia bisa sejahtera, lalu bebas dari penjajahan. Nah, Sultan Iskandar juga adalah salah satu pahlawan nasional yang mencurahkan hidupnya demi kemerdekaan dan kemakmuran rakyatnya. Oke, kita lanjut. Nah, banyak sikap kepahlawanan yang ditunjukkan oleh orang-orang di sekitar kita. Siapa saja mereka? Ayo kita cari tahu.
Di sini ada salah satu cerita mengenai kakek penyelamat lingkungan tanpa pamrih. Kita baca bersama-sama ya. Berbuat baik tidak harus menunggu kaya. Itulah falsafah hidup seorang pria 65 tahun yang tinggal di Sumedang, Jawa Barat. Dengan ketekunan dan kesederhanaan, sang kakek mampu mengubah lahan yang tandus di kaki Gunung Tampomas menjadi lahan hijau. Kaki Gunung Tampomas dulunya hanyalah padang tandus yang rusak karena penambangan pasir. Setelah pasir habis ditambang, tempat tersebut ditinggal begitu saja, kering dan gersang. Tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada yang dikenai sanksi karena kerusakan ekosistem ini. Duha Zuhairi menjadi penyelamat lahan yang rusak selama 26 tahun tanpa dibayar, tanpa pamrih, terus berupaya supaya lahan kering menjadi hijau. Usaha kakek ini tidak sia-sia. Kini puluhan petani dan peternak menggantungkan hidupnya dari jerih payah Zuhairi. Karena itu, ketekunannya pula sang kakek rajin ingin berhasil menjadi peternak. Namun Zuhairi bukankah tipe orang yang egois. Ketika berhasil, dia membagi kebahagiaannya itu kepada penduduk sekitar untuk diajak menjadi peternak. Kini kakek Zuhairi menuai kebahagiaan dari benih kebaikan yang ditabur. Hanya dengan upaya sederhana, Zuhairi ternyata mampu mengubah dari tiada menjadi ada, dari kerusakan menjadi keteduhan. Untuk berbuat baik perlu usaha yang tiada henti. Nah, di sini mengenai cerita Zuhairi sangatlah inspiratif ya. Kita perlu teladani sikap tersebut. Selanjutnya pada halaman 132 ini jadi tugas ya. Coba nanti kalian cari tahu, tuliskan pertanyaan sebanyak mungkin tentang kakek Duha Zuhairi. Nah, kalian misalkan contohnya nanti di mana tempat kakek Zuhairi tinggal. Terus apa yang dilakukan kakek Zuhairi. Nah, nanti coba kalian tulis lebih banyak lagi pertanyaannya. Terus cari informasi penting dari teks di atas dan tuliskan pada kolom berikut. Nah, kerjakannya di buku tulis ya, atau di buku kampus, atau di buku tugas. Nah, tugas yang keduanya ada di halaman 133. Di sini mengenai hubungan sila kelima Pancasila dengan cerita kakek Duha Zuhairi. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Ini tugasnya. Sekian dan terima kasih. Semoga materi yang Ibu sampaikan mudah dimengerti dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.